sering bersama saya dan teman-teman DKJ, tapi juga ada yang mungkin masih melihat-melihat maksudnya belum bersama waktu-waktu yang lalu, tapi saya menganggap semuanya sudah bersama karena kebersamaan itu akhirnya masuk ke dalam spirit ya, masuk dalam kesadaran kami dari Dewan Kesenian Jipun dan juga kami sebagai personil dari Universitas Jember, jadi bukan hanya DKJ tapi juga Universitas Jember. Jadi kami sebagai personil yang ada di sana merasa bersama ya, dengan teman-teman yang ada di Sepangen. Apalagi setelah melakukan beberapa kegiatan yang awalnya dulu yang kita namakan Kredo Sinatrio Bulu Hatangan itu, meskipun kegiatan itu masih belum sepenuhnya terkonsentrasi pada Sepangen ya. Tapi sebenarnya dulu awal-awalnya ketika kita berjalan ke sini bersama teman-teman yang lain, terus minta dampingan teman-teman Sepangen, saya Mas Gembel, terus Mas Erik, terus Mas Indra Lampung ya. Iya, Lampung. Terus Mas Huda ini, Mas Dian itu memang dulu kami hadir di Sepangen ini untuk melakukan satu kiat ya, kiat-kiat yang bisa memperkuat eksistensi atau keberadaan daripada Sepangen dan juga person-person strategis ya yang ada di Sepangen. Person-person strategis yang ada di Sepangen itu tentunya ya masyarakat, wabil khusus pemuda ya, pemuda yang ada di Sepangen itu merupakan satu pilar ya, merupakan satu pilar dari masyarakat yang strategis dalam hal ini membangun eksistensi. Eksistensi itu adalah keberadaan Sepangen itu. Terus yang kedua, kemarin saya sangat kagum dan sangat takjub ya, sangat mengapresiasi kegiatan yang diberi tajuk Garempung ya, di gerakan apa ya? Remaja Pinggir Gunung ya. Itu luar biasa sekali karena bisa mempersatukan semangat, bisa mempersatukan kemauan, dan bisa mempersatukan gagasan ya, dari masyarakat Sepangen. Dan saya lihat di sana pionirnya itu adalah pemuda. Dan tentunya saya sangat mengapresiasi kepada Pak Yon ya, Mas Yon ini yang bisa memberikan satu pencerahan, bisa memberikan satu spirit, bisa memberikan satu gagasan kolektif. Gagasan kolektif itu adalah gagasan yang mempersatukan sehingga terwujud dalam Garempung ya, yang kemarin itu luar biasa sekali ya. Itu merupakan kegiatan yang luar biasa. Karena kenapa saya katakan luar biasa? Karena gerakan itu mampu mempersatukan masyarakat Sepangen, jadi tua muda. Saya lihat kemarin sangat sangat antusias ya, menikmati, sangat antusias, sangat menikmati, terus bersama-sama ya, bergerak bersama-sama. Saya lihat gerakan teman-teman pemuda ke sana kemarin luar biasa, itu digerakkan oleh kebersamaan yang luar biasa sekali. Dan basisnya adalah kebudayaan, itu yang saya sangat mengapresiasi. Dan menggunakan terminologi adalah istilah yang memiliki akar kebudayaan. Di sini
yang sudah bertahun-tahun terwariskan oleh para leluhur sampai sekarang yang dinamakan Rebu Wakasa. Luar biasa sekali. Nah, hal itu meyakinkan kami ya, dari Dewan Kesenian Jember, dan juga saya juga bercerita dengan ini elemen-elemen penting ya, elemen penting yang ada di Universitas Jember, termasuk Prof. Ikhwan ya, dan juga teman-teman yang lain, bahwa fenomena sebanen ini perlu dilanjutkan, nggak boleh jangan sampai di stop ya, harus dilanjutkan ya. Jadi satu gerakan kebudayaan yang mempersatukan dan yang produktif ya, bisa mengekspresikan bentuk gerakan masyarakat dalam konteks kebudayaan, dan yang paling penting adalah itu bisa membangun satu filosofi bangsa, dan itu akan menjadi percontohan, maksudnya gitu, filosofi bangsa yang dibangun oleh prinsip-prinsip kearifan yang dirumuskan dalam nilai-nilai luhur Pancasila itu, dan itu lorongnya itu adalah gotong royong itu. Hingga kemarin apa yang dilakukan oleh teman-teman Sebanen, apa yang dikerjakan oleh teman-teman Sebanen, apa yang diinisiasi oleh teman-teman Sebanen bersama Mas Yon itu sebenarnya merupakan satu intisari ya dari nilai-nilai luhur yang namanya Pancasila itu gotong royong. Oleh karena itu, dari apa yang pernah kami gagas ya, teman-teman DKJ dan juga teman-teman dari UNED yang kami gagas terkait dengan sinergisitas antara masyarakat Sebanen dengan lingkungan yang dimiliki ya. Lingkungan itu terwakili dengan nama Garempung, pinggir gunung. Nah, gunungnya kenapa penting? Karena gunung di Sebanen yang notabene itu adalah bagian dari bentangan Gunung Watangan itu ternyata merupakan satu fenomena ekologi lingkungan yang sangat luar biasa. Kalau nanti teman-teman bisa mensinergikan itu seterusnya. Karena kalau gunung itu kan mati, maksudnya mati, dia tidak punya inisiasi. Gunung itu juga nggak punya gagasan, gunung itu juga tidak punya karep, dia hanya alam. Nah, yang bisa membuat gunung yang istilahnya makhluk yang hidupnya dalam kematian, ya, hidupnya dalam, sebenarnya alam itu hidup tapi kita masih melihat itu sebagai satu sosok kematian karena tidak berpikir, ya, tidak bernafsu, tidak, tapi dia menyimpan sesuatu yang nanti bisa digabungkan dengan semangat teman-teman di Sebanen itu dalam rangka untuk menggelurakan keberdayaan, menggelurakan sesuatu yang luar biasa di Sebanen, dalam hal ini adalah Gunung Watangan. Itu salah satunya adalah bahwa Gunung Watangan ini ternyata itu sudah lama sekali menjadi kawasan dikenal tidak hanya nasional tapi internasional sebagai satu kawasan hunian purba masa lalu ya, sudah ribuan tahun yang lalu ya, ribuan tahun yang lalu. Jadi dari penelitian orang-orang Belanda, arkeolog istilahnya, arkeolog Belanda pada tahun 1931 di 22 Gunung Watangan itu, gua-gua di Watangan, tapi yang masih diekskavasi masih 5 gua Watangan. Itu ternyata memang ditemukan fosil-fosil purba sebagai bukti bahwa tempat-tempat itu ya, secara umum Watangan dan secara khusus gua-gua itu menjadi hunian masyarakat purba, manusia purba yang dinamakan masyarakat Paleolitikum atau batu tua ya, batu tua. Dan itu
rentangan waktunya dari itu sampai sekarang itu kalau berdasarkan penelitian, jadi fosil-fosil itu berupa tulang membatu, termasuk ini kulit-kulit kerang yang sudah membatu yang ada di pojok-pojok gua dulu, terus itu diekskavasi dan barang-barangnya itu sekarang dibawa ke negeri Belanda, yaitu di perpustakaan Universitas Leiden di Belanda. Karena memang waktu itu negara kita bukan negara Republik Indonesia, tapi negara Hindia Belanda atau East Indies. Jadi yang melakukan penelitian, yang melakukan ekskavasi ya ilmuwan-ilmuwan Belanda. Kita adalah termasuk masyarakat nomor 3. Yang nomor 1 adalah orang Eropa, yang nomor 2 adalah orang-orang asing yang lain. Ya terutama kebanyakan berasal dari Eropa, tapi yang menjadi maskot di sini adalah Belanda. Orang nomor 3 itu diberi julukan dulu. Jadi kalau ada tempat-tempat penting, ada pesta-pesta penting di kota dan sebagainya, sebelum diizinkan tidak boleh masuk. Orang nomor 3. Dan mereka kalau memanggil munyuk. Orang-orang Belanda itu. Nah, fosil-fosil itu akhirnya diselidiki dalam laborat. Karbon yang terkandung di dalam fosil itu, ternyata karbonnya itu menunjukkan bahwa fosil itu merupakan peninggalan 20.000 tahun yang lalu. Sehingga di gua-gua Watangan ini, kalau di sana disebutkan ada gua Gratik, ada gua Macan, ada gua Marjan, ada gua Sodong. Nah, itu yang sudah diekskavasi dan masih ada betul gua-guanya, dan kami sudah membuktikan adanya gua itu. Jadi itu gua-gua yang pernah dihuni manusia purba Paleolitikum 20.000 tahun yang lalu. Itu adalah satu potensi yang luar biasa yang dimiliki oleh Watangan, dan potensi yang luar biasa yang bisa dikembangkan oleh masyarakat di sekitar Gunung Watangan. Dan masyarakat di sekitar Gunung Watangan yang dekat dengan gua-gua itu tidak lain dan tidak bukan adalah yang sekarang adalah masyarakat Sebanan. Ya apa masyarakat Sebanan akhirnya bisa mengeksposisi peninggalan-peninggalan purba itu menjadi satu potensi yang akhirnya dilihat atau diperhatikan atau dikunjungi akhirnya oleh masyarakat dunia, karena masalah Paleolitikum dan masalah Watangan ini sudah mendunia, sudah menginternasional. Nah, ya apa supaya itu bisa akhirnya menjadi image itu citra internasional. Nah, ini ya tentunya salah satunya adalah memberdayakan, mendesain kawasan Sebanan atau Watangan itu menjadi sesuatu yang menarik untuk dikunjungi, menarik untuk diperhatikan, dan menarik untuk diteliti lagi, karena nanti akan banyak yang akan meneliti kalau ini sudah terekspos gitu. Nah, beberapa kegiatan yang kita lakukan kemarin itu sudah cukup memberikan kesan pada masyarakat internasional. Beberapa negara, teman-teman yang ada di Rumania, terus teman-teman yang ada di Italia, teman-teman yang ada di Belanda, teman-teman yang ada di Australia dan di Amerika itu sempat berkomunikasi dengan saya terkait dengan Watangan, terkait dengan gua-gua purba itu, terkait dengan potensi yang mungkin bisa dikembangkan di Gunung Watangan itu. Nah itu. Nah, dalam hal ini akhirnya tentunya tidak ada yang lain yang mungkin bisa berproses bersama. Tadi dikatakan Mas Yohan ya, bahwa kegiatan-kegiatan kemarin memang bukan tujuan. Kalau sudah tujuan selesai lah ya, sudah sampai. Tapi kalau itu proses, maka tahapan-tahapan atau pos-pos yang dilalui tidak akan pernah selesai sampai kita tidak ada dilanjutkan lagi oleh generasi-generasi berikutnya. Jika proses membesar, membahana begitu. Nah, kegiatan Rebo Wekasan itu saya pikir harus menjadi fenomena kebudayaan tiap tahun. Ya.
teman kalau tidak. Dan tentunya nanti kemasannya teman-teman sekalian sendiri yang bisa mendesain itu. Tapi saya cuma bisa memberikan harapan harus lain daripada yang lain. Kalau sama nanti ya sama gitu. Lain. Terus salah satu yang kami tawarkan untuk bisa dikerjakan bersama dengan teman-teman sekalian, salah satunya kemarin adalah meneruskan yang namanya jelajah purba itu. Jadi ada satu wisata minat khusus namanya, wisata minat khusus yang itu nanti akan disenangi oleh masyarakat internasional untuk melakukan itu, yaitu jelajah purba itu, mengunjungi dari gua satu ke gua yang lainnya, yang biasa, yang setengah biasa, terus yang ekstrim kan gitu kan. Nanti kalau sudah sampai yang ekstrim maka penjelajahan itu bisa sehari kan gitu, bisa sehari. Tapi kalau yang biasa ya cukup 1 jam 2 jam gitu. Yang setengah ekstrim ya 5 jam gitu. Dan di sini ada dari sini sampai ke gua Sumber Salak, sampai mungkin bisa turun sampai ke Papuma. Itu sebenarnya nanti kalau dieksplor itu akan menjanjikan banyak orang datang ke sini untuk melakukan jelajah purba itu. Tuh. Makanya dulu itu kami mengajak Mas Gembel dan kawan-kawan, Mas Suda, untuk menelusuri gua-gua itu. Nah, dari sini sampai ke Lojajar aja, yang namanya Gua Marjan dan Gua Sodong dan pintu purba itu ternyata hampir 5 jam. Sampai di situ aja. Nah, ternyata masih ada lagi yang luar biasa. Saya dijanji oleh Mas Yon ini suatu saat akan dikasih tahu beberapa halnya. Itu berarti kan banyak. Tapi kita juga tidak boleh terlalu bernafsu, tidak boleh terlalu apa istilahnya, apa ya? Ambisi. Wah, nggak iso kabeh, nggak iso. Itu mesti ada tahapannya. Ya, mesti ada tahapannya. Kalau berambisi dan bernafsu, keinginannya harus direngkuh semua, ya pasti tidak bisa. Dan ketika gagal, frustrasi tidak jadi ya gitu kan itu kan. Maka harus yang bisa saja, yang bisa saja. Nah, saya di sini punya satu acara, punya satu gagasan untuk mungkin bisa dikerjasamakan, ya, dikerjakan bersama-sama teman-teman di Sepanjang ini, yaitu membuat satu fenomena pertunjukan yang namanya adalah teater. Nah, teater ini akan saya arahkan ke yang namanya teater purba itu. Jadi teater yang nanti lakonan-lakonan atau episode-episode yang dilakukan itu adalah kehidupan purba itu, kehidupan purba Paleolitikum. Itu yang dari sini. Siapa tahu ini bisa mematik ya satu popularitas yang besar, yang itu nanti tentunya ada unsur-unsur lain yang bisa dikembangkan ya, menurut Pak Yat begitu. Tapi saya mengajak teman-teman untuk menggarap satu ini, yang namanya adalah teater purba ini, menggambarkan kehidupan purba Paleolitikum ya. Panggungnya itu tidak di panggung seperti biasanya, bikin panggung terus panggungnya langsung gua itu. Panggungnya langsung gua itu. Apakah di Gua Sodong, apakah di Gua Macan, nanti itu panggungnya di situ. Nah, penontonnya tidak ada penonton maupun tidak ada penonton, tidak masalah. Karena nanti penontonnya adalah melalui medsos itu. Jadi penontonnya itu melalui medsos, bukan melalui orang melihat. Tapi pasti banyak yang melihat nanti itu. Meskipun di Gua Sodong banyak melihat. Tapi itu nanti diekspos di media sosial kan, di medsos itu. Di shoot itu terus di media sosial. Itu nanti jenjangannya banyak ya. Jenjangannya banyak. Bahkan suatu saat maksud kami setahun, 2 tahun, 3 tahun nggak bisa, akhirnya yang berpartisipasi untuk ikut bermain itu tidak hanya dari teman-teman lokal, tapi juga teman-teman nasional maupun internasional gitu. Nanti suatu saat gitu. Nah, tapi kalau yang dibayangkan yang besar itu takutnya kita nanti langsung langsung terinspirasi untuk yang itu. Yang kecil dulu aja,
yang kecil dulu aja. Saya sama Mas Gembel terus sama Mas Huda ini dulu pernah punya gagasan mau melakukan pagelaran teater purba itu di Kuasodong itu. Pendukungnya ya 10 sampai 15 pemuda itu. Nanti kostumnya kostum purba, bukan telanjang, kostum purba. Nggak telanjang ya Pak? Ya boleh lah. Jadi kostum purba itu ya kalau orang-orang Paleolitikum itu sudah langka, tidak telanjang lagi. asli. Jadi masih Pithecanthropus ya, tapi sudah semi homo. Homo itu bukan homo dalam arti homo sapiens. Homo sapiens itu sudah wujudnya sudah seperti manusia, maksudnya sudah mengarah ke manusia. Kalau yang Pithecanthropus erectus ya, Pithecanthropus paleojapanicus itu memang masih manusia purba yang natural, instinktif banget. Tapi kalau yang ini sudah mengarah ke Homo sapiens namanya. Homo sapiens itu sudah membentuk manusia, jadi sudah berpakaian, terus sudah bisa membuat api, gitu. Api pakai tek gitu, terus suka berburu, tapi kreativitasnya belum jauh. Maksudnya kreativitas belum punya gagasan untuk membuat rumah, belum punya gagasan untuk mendesain sesuatu, tapi maka yang mana bisa ditempati ya itu tetap tempati, makanya gua-gua itu. Terus mata pencariannya dia di pinggir sungai, di hutan, juga di laut. Kalau melihat postur orangnya memang begitu. Nah itu. Nah maksud kami akan membuat pagelaran purba itu ya setengah jam aja, nggak usah lama-lama. Mungkin nanti judulnya mungkin pelantikan tetua purba, nah, misalnya gitu ya. Ya itu aja. Iya. Bagaimana pelantikan tetua purba itu gitu. Melantik tetua purba itu gimana caranya, ya nanti tak tulis yang episodenya gitu. Nah terkait dengan hal-hal yang lain nanti kami akan mengusahakan ya. Misalnya untuk membuat pakaian-pakaian purba itu, terus membuat aksesoris purba itu, yaitu nanti ya kita yang akan mengusahakan. Karena nanti aksesoris purba, pakaian-pakaian purba itu nanti kalau teater ini sudah populer, itu nanti akan menjadi souvenir di sini. Ya. Waalaikumsalam. Jadi souvenir yang dari Watan. gitu. Saya potong sedikit Pak. Iya sih. Jadi gini ya. Ini kan beliaunya kan maunya nanti membacakan, dari beliaunya Pak Eko itu kan dosen.